Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat dan juga happy selalu. Kamu percaya nggak kadang hidup bisa berubah dalam sekejap, satu malam, satu tuduhan, dan habis sudah semua yang kamu punya. Bayangin aja, kamu lagi duduk di rumah, santai, nggak ngelakuin apa-apa, tapi besoknya kamu dituduh sebagai pembunuh. Kamu dibawa paksa, dipenjara, dihukum, dan harus hidup puluhan tahun di balik jeruji besi buat kejahatan yang bahkan nggak kamu tahu kejadiannya. Inilah kisah nyata dari Robert Dubois, seorang pria yang harus kehilangan 37 tahun hidupnya karena kesalahan sistem hukum. Nggak ada yang lebih menyakitkan daripada dihukum atas kesalahan yang nggak pernah kamu lakuin. Tapi yang lebih menyayat hati adalah saat keadilan datang terlambat. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalau kisah kejadian ini bukan dari karangan aku. Informasinya ada di media, kalian kalau mau baca langsung juga silahkan. Tapi kalau mager bacanya ya udah sih, duduk manis aja, simak videonya sampai habis. Robert ini lahir dan besar di Tampa, Florida. Dia bukan anak nakal, bukan penjahat, bahkan nggak pernah berurusan sama polisi sebelumnya. Ia tumbuh di lingkungan keluarga yang sederhana. Ayahnya nggak disebutkan banyak dalam catatan, tapi sosok paling penting dalam hidupnya adalah ibunya, yaitu Mira Dubois. Mira ini tipe ibu yang nggak pernah lelah berdoa buat anaknya. Dia percaya Robert ini adalah anak yang baik. Robert punya saudara perempuan namanya Harriet dan seorang saudara laki-laki namanya Victor. Mereka ini bukan keluarga kaya, tapi mereka saling menyayangi. Mereka punya cinta yang besar. Saat itu tahun 1983, Robert ini masih 18 tahun ya. Ia baru lulus SMA. Punya cita-cita sederhana, yaitu kerja, bantu ibu, dan punya kehidupan yang normal. Tapi ternyata hidup nggak berjalan seperti yang dia rencanakan. Pada malam Agustus 1983, seorang wanita muda bernama Barbara Grams ini ditemukan tewas di gang setelah ia pulang kerja. Barbara jadi korban pemerkosaan dan juga pembunuhan. Polisi ini langsung dikejar-kejar media dan tekanan masyarakat. Mereka dituntut buat cepet tangkep pelakunya. Tapi karena terburu-buru ya, mereka ini bikin keputusan yang salah. Satu-satunya bukti, jejak gigitan di tubuhnya korban. Iya, cuma berdasarkan bentuk gigitan. Dan mereka mulai nyari orang yang kira-kira bentuk giginya mirip. Robert yang waktu itu kebetulan ada di sekitar situ ya, langsung dicurigain. Cetakan giginya diambil pakai lip balm di penjara. Cara yang bahkan sekarang ini dianggap tidak valid dan gak akurat. Selain itu ada saksi yang bilang kayaknya mirip Robert, tapi dia juga nggak yakin ngelihat pelakunya malam itu. Hanya mirip aja tuh sama Robert, tapi tetap aku nggak yakin sih itu Robert atau bukan. Tapi polisi ya udah punya target dan mereka langsung ngejar pembenaran bukan kebenaran. Robert ditangkap dan juga diadili ya di pengadilan. Robert ini bilang saya nggak bersalah, tapi dia punya alibi, tapi semuanya itu diabaikan karena bukti gigitan tadi dianggap ilmiah. Hakim dan juri yakin Robert lah pelakunya. Kemudian Robert divonis hukuman mati. Ya, anak muda yang bahkan belum pernah ngerasain dunia kerja ini harus masuk ke death row, sel paling mengerikan, tempat orang-orang nunggu giliran buat dieksekusi. Nggak kebayang ya gimana hancurnya hati ibunya si Mira. Aku aja yang bukan siapa-siapa itu kayak ngerasa miris banget gitu. Apalagi Mira ya, lihat anak yang dia besarkan dengan penuh kasih sekarang duduk di sel sempit menunggu kematian padahal dia nggak bersalah. Dan Mira percaya kalau anaknya itu nggak bersalah. Beberapa tahun kemudian hukumannya diubah jadi penjara seumur hidup. Tapi tetap aja, artinya hidupnya udah dirampas sepenuhnya. Waktu berjalan pelan ya, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai akhirnya 37 tahun. Dan selama itu Robert gak pernah berhenti berharap. Dia baca buku, dia belajar hukum, dia tulis surat untuk ke pengacara dan organisasi. Tapi semuanya itu nihil. Dunia luar terus berubah, teknologi berkembang, internet muncul, handphone makin canggih. Tapi Robert cuma bisa lihat dunia dari balik trali besi. Satu-satunya yang terus percaya padanya adalah ibunya, yaitu Mira.
Setiap kali Mira datang ke penjara, dia selalu bilang, "Nak, Mama percaya kamu gak bersalah, Tuhan gak akan tinggal diam." Dan rupanya apa yang Mira katakan itu benar. Pada tahun 2018, organisasi Innocent Project mulai menyelidiki kasusnya Robert. Mereka cari bukti lama dan nemuin sampel DNA dari tubuh korban yang masih tersimpan. Dan saat diuji dengan teknologi DNA modern, hasilnya negatif. DNA tersebut bukan milik Robert, bahkan cocok dengan dua pria lain yang gak pernah diperiksa oleh polisi di awal kasus. Bukti gigitan ternyata gak valid. Semua teori tentang Robert jadi pelaku itu salah besar. Robert akhirnya dibebaskan pada 27 Agustus 2020 setelah 37 tahun hidup di penjara, padahal dia nggak bersalah. Hari itu ibunya dan juga saudarinya, Mira dan juga Harriet, ini berdiri di depan gerbang penjara. Waktu Robert keluar, Mira peluk dia sambil menangis. "Mama udah tunggu kamu 37 tahun, Nak." Ya Allah, merinding lah aku. Tapi kisah ini nggak sepenuhnya bahagia ya, karena beberapa bulan setelah Robert bebas, saudarinya Harriet ini meninggal karena COVID. Robert cuma bisa nangis karena selama di penjara dia kehilangan banyak momen bersama keluarganya. Dan pemerintah Florida kasih kompensasi sekitar 1,85 juta dolar. Tapi buat Robert, uang itu nggak bisa beli kembali waktu yang hilang. Dia bilang hal pertama yang dia pengen lakuin waktu bebas adalah makan es krim. Dan dia lakuin itu sambil duduk bareng ibunya, menikmati rasa manis kecil dari kebebasan yang sangat dia rindukan. Dari kisah ini kita belajar satu hal besar. Keadilan itu nggak selalu cepat, tapi harapan nggak pernah sia-sia. Robert Dubois mungkin kehilangan 37 tahun, tapi dia nggak pernah kehilangan harapan. Dan orang yang paling berjasa menjaga harapan itu adalah ibunya Mira. Buat kamu yang sekarang lagi ngerasa hidup ini nggak adil, ingatlah bahwa kebenaran kadang telat datangnya, tapi dia nggak pernah hilang. Jangan pernah nyerah, jangan pernah kehilangan iman. Dan ini adalah kisah nyata penuh luka, tapi juga penuh harapan dari Robert Dubois. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.